Maka mari kita manfaatkan malam-malam kita dan hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetapkan target untuk diri kita, bukan hanya berapa banyak amalan yang kita lakukan ya, dari sholat-sholat kita, dari bacaan Al-Quran kita. Tapi lebih daripada itu, bagaimana amalan-amalan itu berpengaruh untuk memperbaiki diri kita, merubah hal-hal yang negatif pada diri kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diampuni. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Target bagaimana kita meningkatkan diri kita, meningkatkan nilai diri kita, menghilangkan apa-apa yang buruk yang selama ini kita lakukan dan menggantinya dengan sesuatu yang baik. Karena demikianlah hakikat taubat itu. Allah Subhanahu wa taala mengganti pada diri kita apa-apa yang buruk dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taba wa amana wa amila amalan shalihan, fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bertobat kepada Allah, beriman kepadanya dan beramal soleh, kata Allah, fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Merekalah yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Maka sesungguhnya keberhasilan Ramadan kita itu lebih akan terlihat dari bagaimana kita setelah Ramadan ini berlalu. Maka di samping tentu saja target-target kuantitatif ibadah, kita menambah jumlah sholat kita, kita menambah jumlah bacaan Al-Quran kita. Di samping itu adalah bagaimana keadaan kita menjadi lebih baik. Karena ujung dari semua persoalan dalam muamalah kita dengan agama ini adalah kebaikan akhlak. Ya. Kata Nabi SAW, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala memang telah menggambarkan bahwa ibadah puasa yang kita jalankan ini adalah sesuatu yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka sesungguhnya apa yang kita amalkan dari ibadah-ibadah kepada Allah, yang tentu saja dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar kepada kita dengan segala yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, berupa ampunannya, berupa surganya, berupa keberkahan ya, dalam kehidupan dan amalan-amalan kita. Lebih daripada itu, kita bisa mengisi diri kita dengan nilai-nilai yang menguatkan kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ibadah puasa ini menjadi salah satu media kita untuk mentarbiah diri kita dan akhlak kita. Nabi SAW mencela orang-orang yang berpuasa tapi masih juga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, melakukan perkataan-perkataan yang buruk. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla dzur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyadha ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan buruk dan beramal dengan amalan-amalan yang buruk, maka Nabi SAW tidak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka sungguhnya puasa kita ini membentuk kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh dalam makna yang sesungguhnya. Tidak hanya pada sisi kualitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah, tapi juga bagaimana membentuk
pribadi-pribadi kita. Karena sungguhnya ibadah itu tidak hanya pada sesuatu yang nampak. Perkara-perkara yang batin itu juga menjadi satu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal misalnya sifat kesabaran, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya balasan untuk orang-orang yang bersabar adalah balasan yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang takut kepadanya dan memberikan janji bahwa mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika liman khasyya rabbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah." Rasa takut kepada Allah bagian dari ibadah kepada Allah. Bahkan dia adalah salah satu di antara pilar-pilar ibadah yang membentuk ibadah kita yang zahir. Bagaimana harapan kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang umumnya ibadah-ibadah inilah yang memperbaiki kualitas diri kita, kualitas ibadah zahir kita. Ibadah yang kita nampakkan justru akan semakin lebih berkualitas dengan ibadah-ibadah batin yang menyertainya. Ya. Bukankah orang-orang beriman itu digambarkan, dicirikan dengan sholat yang tidak hanya sholat, ya, tapi dia sholat dengan khusyuk. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka yang tenang dalam sholatnya, memaknai apa yang dia lakukan dari bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya. Dan justru sholat yang dilakukan sekedar dengan sholatnya tapi lalai hatinya, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang demikian. Kata Allah, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang sholat. Ini orang yang sholat, tapi Allah katakan celaka dia. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholat dalam keadaan lalai. Ya, atau alladzina hum yura'un. Orang yang sholat hanya untuk menunjukkan dirinya. Maka seharusnya ibadah puasa ini membentuk kita seperti itu. Membentuk tidak hanya ibadah zahir kita, tapi juga membentuk bagaimana perkara batin ini mempengaruhi kualitas ibadah-ibadah zahir kita. Bukankah ibadah puasa ini ibadah yang sebenarnya tidak nampak? Ya. Apa yang nampak dari orang ketika kita berpuasa? Dia adalah sesuatu yang menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalamnya ada banyak sekali hal yang terjadi, ya, khususnya dalam batin kita ini. Kita terdidik untuk menahan lapar dan haus, dan itu membentuk kesabaran kita. Kita terdidik untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ringan tapi tidak perlu dilihat orang. Bagaimana keikhlasan kita itu terbentuk dengan itu. Bahwa seperti itulah ibadah, tidak perlu dilihat orang karena tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dalam ibadah puasa dituntut kita untuk berharap kepada Allah, karena ibadah puasa yang diperintahkan oleh Nabi SAW atau dipersyaratkan oleh Nabi SAW mendapatkan ampunan adalah ibadah puasa yang dilandasi dengan harapan kepada Allah. Harapan balasan yang baik, harapan ampunan dari Allah. Mengharap kepada Allah, bukan mengharap kepada manusia. Bukankah Nabi SAW memberikan kepada kita gambaran tentang balasan orang yang berpuasa itu adalah ampunan Allah bagi orang yang berpuasa di atas keimanan dan harapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kita berpuasa dan kita berharap dengan ibadah puasa. Harapan yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dan keimanan bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada apapun. Dari apapun yang kita dapatkan atas apa yang kita beramal dengannya. Ya, atas puasa kita.
Kita tidak makan dan tidak minum dan kita berharap dari Allah balasan yang lebih baik. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Walal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka inilah yang seharusnya semakin membentuk kita. Membentuk kita dalam muamalah kita dengan manusia, membentuk kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dan lebih dominan pada perkara-perkara batinnya, sehingga amalan-amalan zahir ini terbangun di atas batin yang betul-betul berkualitas, dilandasi dengan ketakwaan. Bukan Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, pernah Nabi SAW menggambarkan ketakwaan itu dan mengisyaratkan telunjuknya ke dadanya, mengatakan takwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Ketakwaan itu di dalam hati. Asalnya di dalam hati, namun dia akan nampak pada apa yang kita amalkan. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Ini yang kita cari dan terus kita upayakan pada diri kita. Semoga ya bisa semakin baik ya, tentu saja setelah berlalunya bulan Ramadan ini. Ya, karena sungguhnya puasa yang kita lakukan dari bulan Ramadan ini membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.